Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Nafat. Kali ini kita akan menyajikan sebuah cerita-cerita atau kisah-kisah yang diambil dari kitab suci Al-Quran, di mana kisah-kisah ini tentunya penuh dengan inspiratif. Karena cerita-cerita dalam Al-Quran sangatlah istimewa, kualitasnya sangat tinggi dan nilai dan tujuannya teramat mulia. Tema-tema yang sangat berguna bagi pendidikan dan pelatihan jiwa, serta nilai kandungannya tinggi karena mampu mengubah akhlak, mempercantik perilaku, dan memancarkan kebijaksanaan. Gaya bahasanya pun kaya dan memikat, bukan hanya gaya tutur liris yang apik. Banyak pula kisah yang disampaikan dalam bentuk dialog, paparan biografis tentang keutamaan seorang tokoh, serta ragam perumpamaan dan iktibar. Ada kisah yang muncul dalam bentuk teror dan ancaman, misalnya kisah tentang nasib umat-umat terdahulu yang mendurhakai Allah dan menentang Rasulnya. Ada pula kisah-kisah pembangkit jiwa tentang orang-orang bijak atau hukama yang sangat layak dijadikan teladan. Sungguh menakjubkan Allah menyampaikan semua kisah itu agar menjadi pedoman dan petunjuk bagi umat manusia mengenai akhlak dan perilaku terpuji. Dia hendak menyeru kita agar menapaki jalan keimanan yang benar, akhlak mulia, dan ilmu bermanfaat. Semua itu dituturkan dalam ungkapan yang indah serta gaya tutur yang mempesona setiap orang. Selayaknya kita meniru dan meneladani cara-cara yang dipergunakan oleh Allah melalui kisah-kisah itu untuk mengubah perilaku manusia, menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itulah mukadimah daripada The Great Story of the Quran, atau cerita-cerita penuh inspiratif dari kitab suci Al-Quran yang ditulis oleh Syekh M.A. Jadul Maula. Kita mulai kepada bab yang pertama, yaitu kisah tentang Nabi Adam. Pembacaan pertama daripada cerita-cerita penuh inspiratif dari kitab suci yang ditulis oleh Syekh M.A. Jadul Maula. Bab yang pertama, Nabi Adam. Allah menciptakan bumi dalam 2 hari. Di atasnya Dia menciptakan gunung-gunung yang kokoh. Dia memberkahinya dan menentukan kadar makanan semua penghuninya dalam 4 masa. Kemudian Allah berkata kepada langit dan bumi, "Datanglah, kalian mengikuti perintahku dengan penuh keridhaan atau terpaksa." Mereka menjawab, "Kami datang dengan ridho." Lalu Allah bertakhta di atas arus, menundukkan matahari dan bulan yang beredar hingga batas waktu yang ditentukan. Setelah itu Allah menciptakan para malaikat yang senantiasa bertasbih memujinya, mensucikan namanya, dan semata menghamba kepadanya. Sesuai dengan kebijaksanaannya, Allah berkehendak menciptakan Adam dan keturunannya untuk menghuni bumi dan memakmurkannya. Allah menyampaikan kabar kepada para malaikat bahwa Dia akan menciptakan makhluk lain untuk menghuni bumi, makhluk yang akan memakmurkannya dan menyebarkan keturunannya ke seluruh pelosok. Mereka akan makan tanaman yang tumbuh di atasnya serta mengeluarkan berbagai kebaikan yang terpendam di dalamnya. Generasi demi generasi akan lahir untuk bergantian mengelola bumi. Allah telah menciptakan malaikat, memilih mereka, dan menetapkan satu sifat istimewa bagi mereka, yakni beribadah hanya kepadanya. Mereka dilimpahi nikmat dan anugerahnya, dikaruniai ketaatan kepadanya, dan diselaraskan dengan ridhonya. Karena itu mereka terkejut ketika Allah menyatakan bahwa Dia akan menciptakan makhluk lain di bumi. Mereka khawatir kehendak Allah itu muncul karena mereka kurang taat dan melakukan kesalahan dalam beribadah kepadanya, atau
Mungkin salah satu di antara mereka melakukan kesalahan yang membuatnya murka. Karena itulah mereka bertasbih lalu berkata, "Mengapa engkau menciptakan makhluk selain kami? Padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan setiap saat mensucikan namamu. Makhluk yang akan kau jadikan khalifah di bumi hanya akan bersengketa memperebutkan segala isi bumi, menimbulkan kerusakan, menumpahkan darah, dan menghancurkan ruh-ruh yang suci dan bersih. Mengapa engkau hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih memujimu dan mensucikanmu." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Mereka bertanya semata-mata untuk menepis keraguan mereka. Kemudian mereka menyampaikan harapan agar ditunjuk oleh Allah sebagai khalifahnya untuk memakmurkan bumi, karena mereka lebih dahulu menjaga nikmatnya dan lebih awal mengenal haknya. Karena sama sekali tidak mengingkari kehendak Allah, tidak meragukan kebijaksanaannya, dan tidak meremehkan kemampuan Adam serta keturunannya untuk memakmurkan bumi. Mereka adalah makhluk Allah yang sangat dekat kepadanya, hamba-hambanya yang mulia, dan tidak pernah protes kepadanya. Setiap saat mereka selalu patuh dan taat kepada perintah dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan jawaban yang menyejukkan dan menenteramkan mereka. "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. "Aku mengetahui hikmah kekhalifahan manusia yang belum kalian ketahui. Aku akan menciptakan apapun yang aku kehendaki dan menjadikan siapa saja yang aku inginkan sebagai khalifah. Kalian akan melihat apa yang sebelumnya tersembunyi bagi kalian, serta menyaksikan apa yang sebelumnya tertutup dari pandangan kalian. Apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruhku, hendaklah kalian tersungkur bersujud kepadanya." Quran Surat Shad ayat 72. Allah menyempurnakan penciptaan Adam dari tanah liat, kering, yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lihatlah Quran Surat Al-Hijr ayat 26, 28, dan 33. Lalu Allah meniupkan kepadanya dari ruhnya hingga Adam memiliki nafas, hidup, dan menjadi manusia yang sempurna. Setelah sempurna penciptaan Adam, Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepadanya. Mereka mematuhi perintahnya. Mereka menghadap kepada Adam, menghormatinya dan bersujud kepadanya. Hanya iblis yang menolak. Dia menolak dan bersikap sombong, dan dia sungguh termasuk golongan kafir. Quran Surat Al-Baqarah ayat 34. Allah bertanya mengapa ia enggan bersujud kepada Adam dan menentang perintahnya. "Hai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Dia yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kau sombong atau menganggap diri lebih tinggi?" Quran Surat Shad ayat 75. Iblis mengaku dirinya lebih baik dan lebih suci daripada Adam. Menurutnya tak ada seorang pun yang menyamai keluhuran tingkatan dan hakikat dirinya. Tak ada seorang pun yang melampaui kedudukannya. Ia berkata, "Aku lebih baik daripada dia, karena engkau menciptakanku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah." Jelas-jelas iblis menyatakan pembangkangan, perlawanan, dan pendustaannya kepada Allah. Ia bersikap sombong terhadap perintahnya, tidak mau bersujud kepada Dia yang telah Allah ciptakan dengan kedua tangannya. Mereka mengikrarkan diri sebagai bagian dari golongan kafir. Karena itulah Allah mengganjar iblis atas pembangkangannya yang menyiksa
atas penentangnya. Dia berfirman, "Keluarlah dari surga karena engkau sungguh terkutuk, dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat." Quran Surat Al-Hijr ayat 34-35. Iblis meminta agar Allah memberinya tangguh hingga hari pembalasan. Allah memenuhi permintaannya. Jika begitu, sungguh kaum termasuk mereka yang bertangguh sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Al-Hijr 37-38. Allah memenuhi permintaannya dan mereka diberi tangguh hingga hari kiamat. Namun alih-alih bersyukur, ia kufur nikmat dan semakin ingkar kepada Allah saat mendengar permintaannya dipenuhi. Ia berkata, "Karena engkau telah menghukumku sesat, aku benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus." Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Ia tak ingin bertobat. Ia ingin banyak orang mengikuti jalannya, jalan kesesatan. Ia berjanji setiap saat akan terus mengintai dan menyeru manusia untuk menentang dan menyimpang dari jalan Allah. Sekali lagi ia berkata, menegaskan kehendaknya, seperti yang tertuang dalam Surat Al-A'raf ayat 17, "Aku akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang, serta dari kanan dan dari kiri, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur atau taat." Allah menjauhkan iblis dari lingkaran kasih-Nya dan membiarkannya berpanjang angan. Tempuhlah jalan yang telah kau pilih. Tempuhlah jalan kesesatan yang kau kehendaki. Hasutlah siapa yang kau sanggupi di antara mereka dengan ajakanmu, dan kerahkanlah terhadap mereka pasukan berkuda dan pasukanmu yang berjalan kaki, dan berserikatlah dengan mereka pada harta dan anak-anak. Quran Surat Al-Isra ayat 64. Janjikanlah kepada mereka janji-janji palsu dan berilah mereka angan-angan kosong, tetapi camkanlah, engkau takkan pernah bisa menyentuh hamba-hambaku yang ikhlas dan beriman. Mereka telah memiliki keyakinan dan tekad yang kuat. Aku tidak akan memberimu kuasa atas mereka. Sungguh, hati mereka amat teguh dan telinga mereka tidak akan pernah berpaling kepada bisikanmu. Kelak kau akan mendapat siksa yang sangat berat karena bertekad menyesatkan manusia dan menebarkan bencana di antara mereka. Sungguh aku akan memenuhi jahanam denganmu dan para pengikutmu. Para malaikat bersujud kepada Adam. Mereka mengakui bahwa Adam lebih utama dibanding mereka, lebih luhur kedudukannya, dan lebih dekat kepada Allah. Awalnya mereka mengira pengetahuan mereka lebih luas daripada Adam, bahwa kepandaian dan pemahaman mereka lebih tinggi. Namun Allah membekali Adam dengan ilmu yang berasal dari ilmunya. Mereka memancarkan percik cahaya dari cahayanya. Allah memberitahunya nama-nama segala yang ada di jagat raya. Kemudian Allah menanyakan semua itu kepada malaikat. Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu jika kalian benar. Pernyataan itu disampaikan untuk menampakkan kelemahan dan keterbatasan ilmu mereka. Dia hendak menunjukkan keluasan ilmu dan hikmahnya yang telah menetapkan bahwa Adam lebih utama dan lebih layak dibanding mereka. Tak bisa dipungkiri, Adam dan keturunannya berhak atas kekhalifahan di muka bumi. Para malaikat tersentak mendengar pernyataan itu. Mereka bingung, berusaha mencari jawabannya dalam diri mereka, namun tak juga menemukan. Karena itu mereka menyatakan kelemahannya dan keterbatasan ilmu mereka.
Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh, Engkau Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 32. Allah berpaling kepada Adam dan menanyakan kepadanya nama-nama segala sesuatu yang tidak diketahui para malaikat. Adam yang telah menyerap sebagian ilmu Allah dan menyerap cahayanya, mampu menjawab dan menyebutkan segala sesuatu yang ditanyakan Allah. Dengan begitu Allah menunjukkan kepada para malaikat keutamaan Adam dan kebijaksanaannya yang telah memilih Adam sebagai khalifahnya di muka bumi. Dia berfirman kepada malaikat, "Bukankah sudah kukatakan kepada kalian, sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kalian lahirkan, apa yang kalian sembunyikan." Quran Surat Al-Baqarah ayat 33. Karena itulah para malaikat sepenuhnya menyadari keutamaan Adam dibanding mereka dan memahami rahasia penciptaannya. Kini menjadi jelaslah bagi mereka hikmah Allah yang telah menjadikan Adam khalifah di muka bumi. Allah menimpakan siksanya kepada iblis dan mencabut nikmatnya darinya. Allah mendatangi Adam dan menempatkannya di surga bersama istrinya. Allah berfirman kepadanya, "Ingatlah nikmat yang telah kuberikan kepadamu. Aku menciptakanmu dengan fitrahku dan maha indah. Kusempurnakan penciptaanmu sebagai manusia sesuai dengan kehendakku. Kutiupkan kepadamu dari ruhku, kujadikan para malaikat bersujud kepadamu. Kupancarkan kepadamu cahaya ilmuku, dan iblis yang enggan mengakui keutamaanmu kujadikan berputus asa dari rahmatku. Aku mengutuknya sejak ia keluar dari jalan ketaatan dan rumah keabadian ini atau surga ini telah kujadikan sebagai tempat tinggalmu. Jika engkau taat, aku akan mencukupimu dengan kebaikan dan kau akan tinggal di sini selamanya. Sebaliknya, jika kau mengabaikan perintahku, aku akan mengeluarkanmu dari rumahku dan menyiksamu dalam neraka. Jangan pernah lupa, iblis adalah musuh yang nyata bagimu dan istrimu. Jangan sampai ia membuat kalian terusir dari surga sehingga menjadi orang yang sengsara. Allah memberi kebebasan kepada Adam dan istrinya untuk menikmati segala yang ada di surga. Mereka boleh makan sesuka hati dan memetik buah-buah sesuai keinginan. Hanya satu larangannya, jangan pernah mendekati salah satu pohon di surga. Allah menjelaskan larangannya itu dengan mengungkapkan letak pohon itu beserta ciri-cirinya. Dengan begitu, Adam tidak akan ragu dan bimbang untuk menjauhinya. Allah mengancam jika larangannya itu dilanggar dan mereka mendekati atau bahkan berani memetik buahnya, mereka termasuk golongan yang zalim. Sebaliknya, jika mereka menjauhi pohon itu, mereka akan merasakan kenikmatan yang terbatas. Kenikmatan tak terbatas di dalam surga. Mereka tak akan pernah merasa lapar, haus, maupun panas. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 35 dan surat Toha ayat 118-119. Hai anak Adam, tinggallah dengan istrimu di surga. Makanlah makanan yang banyak dan baik di mana saja yang kalian sukai. Dan janganlah mendekati pohon itu sehingga kalian termasuk orang yang zalim.
Sesungguhnya kalian tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kalian tidak akan merasa dahaga dan tidak pula ditimpa panas matahari di dalamnya. Allah telah memerintahkan mereka tinggal di surga dan merasakan nikmat yang tak terbatas. Mereka menikmati segala keutamaan dan kebaikan surga yang menyenangkan dan memanjakan mata. Mereka berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya di antara pohon-pohon surga dan berteduh di bawahnya. Mereka memetik dan merasakan segala macam buah-buahan yang terdapat di dalamnya dan meminum air yang sangat menyegarkan. Adam beserta istrinya benar-benar menikmati keindahan dan kesenangan surga. Mereka hidup nyaman menghirup mata air kebahagiaan. Nikmat yang dirasakan keduanya itu ternyata mengiris jiwa iblis. Ia selalu menerima kenyataan bahwa Adam dan istrinya hidup bahagia mengecap berbagai kenikmatan surga. Sementara ia terusir dari rahmatnya dan dijauhkan dari surganya. Muncullah niat untuk merusak kebahagiaan dan kenikmatan mereka. Iblis ingin menjauhkan mereka dari istana kebahagiaan. Ia dendam kepada mereka meskipun yang membuatnya terusir dari nikmat dan ridha Allah bukanlah mereka. Semakin jelaslah kekafiran dan pembangkangannya. Ia meremehkan dan menghina makhluk yang telah dimuliakan oleh Allah dan yang para malaikat bersujud kepadanya seraya mengakui keutamaan. Untuk menjalankan niatnya, iblis bergegas memasuki surga dan secara sembunyi-sembunyi berbisik menggoda Adam. Ia meyakinkan Adam bahwa ia benar-benar mengasihinya dan tulus memberi nasihat. Ia terus menggoda dan merayu Adam. Segala cara ditempuhnya, setiap pintu didatanginya. Ia tunjukkan kelembutan dan belas kasih kepada Adam dan Hawa, layaknya orang yang sangat kasih dan menyayangkan nikmat yang luput dari mereka. Ia berkata merayu seperti yang tertuang dalam Quran surat Al-A'raf ayat 20. Tidak tahukah kamu sesungguhnya Tuhanmu melarangmu mendekati pohon ini semata-mata agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal di dalam surga. Namun Adam dan Hawa enggan mengikuti bujukan dan rayuannya. Mereka menutup telinga menghindari semua godaan dan ucapannya. Keduanya tak mau mengikuti nasihatnya. Iblis tidak menyerah. Ia bersumpah bahwa ia benar-benar mengasihi mereka, tidak bermaksud menyakiti atau mencelakakan. Ia tegaskan, ia tidak dendam atau dengki karena mereka merasakan nikmat yang berlimpah. Ia lakukan semua itu semata-mata karena mengasihi mereka. Ia terus berusaha meyakinkan keduanya dengan segala rayuan dan kelembutan kata-kata. Dia jelaskan betapa pohon yang terlarang itu teramat manis buahnya, sangat wangi harumnya dan indah nian rupanya. Kelezatan dan keindahan tak ada bandingnya dengan pohon lain di surga. Semakin lama keduanya semakin termakan bujuk rayu iblis. Keindahan dan kelembutan kata-katanya begitu menggoda dan memperdaya. Kesungguhan sumpahnya melemahkan keyakinan, sehingga akhirnya mereka berani melanggar perintah Allah. Akibatnya Allah merampas nikmatnya dan mereka mengharamkan surganya bagi mereka. Allah berfirman, bukankah aku telah melarang kalian dari pohon itu dan telah kukatakan kepada kalian, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Quran surat Al-A'raf ayat 22. Adam dan Hawa bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Mereka berkata, "Ya Allah,
Ya Tuhan kami telah menganiaya dan diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 23. Allah menjawab, turunlah kalian. Sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian lain, dan kalian memiliki tempat kediaman dan kesenangan, tempat mencari kehidupan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan. Quran Surat Al-A'raf ayat 24. Allah menerima tobat mereka dan maklumi kekeliruan mereka. Ampunan dan penerimaan Allah itu menyejukkan dada, menenteramkan jiwa, menumbuhkan harapan mereka untuk kembali merasakan nikmat surga dan segala kesenangan yang ada di dalamnya. Allah mengetahui apa yang terbesit dalam benak Adam dan Hawa. Dia memahami segala yang terlintas dalam pikiran mereka. Dia memerintahkan mereka turun dari surga dan menjelaskan bahwa iblis akan terus memusuhi mereka, sehingga mereka harus mewaspadai segala fitnah dan tipu daya muslihatnya. Allah berfirman di dalam Quran Surat Toha ayat 123, turunlah kalian dari surga bersama-sama, sebagian kalian akan menjadi musuh sebagian yang lain. Maka jika datang petunjuk dariku, ikutilah, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Toha ayat 123. Keduanya turun dari surga dan menetap di bumi. Allah menyediakan segala yang mereka butuhkan untuk menjalani kehidupan di dunia. Dia juga membekali jiwa mereka dengan harapan dan cita-cita untuk kembali ke dalam lingkaran rahmat-Nya dan liputan keabadiannya. Dia kabarkan kepada Adam bahwa tahapan kenikmatan dan kebahagiaan yang murni dan abadi telah berakhir. Kini mereka memasuki tahapan kehidupan baru yang menawarkan dua jalan berbeda, jalan hidayah dan jalan kesesatan, jalan keimanan dan jalan kefakiran, dan jalan kekafiran, jalan keberuntungan dan jalan kerugian. Barang siapa mengikuti petunjuk Allah yang telah Dia gariskan dan menempuh jalan lurus yang telah Dia tentukan batas-batasnya, dia tidak perlu menghadapi godaan dan bujukan setan. Sebaliknya, orang yang mengabaikan peringatan Allah dan menyimpan dari jalannya, niscaya akan merasakan kehidupan yang sempit. Mereka akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Kahfi ayat 104. Itulah cerita-cerita penuh inspiratif dari kitab suci bagian pertama. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa ikuti kisah-kisah selanjutnya yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.